Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Sampai di situ. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Wa ma dan tidaklah 'allamna mengajarkan kami kepadanya asy-syi'ra, syair. Wa ma dan tidaklah yanbaghi pantas patut layak lahu baginya. In huwa illa, tidaklah dia illa melainkan zikir, wa Qur'anun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Liyundhira, agar supaya dia memberikan peringatan, man kana, kepada orang yang kana hayyan, orang yang hidup hatinya, wa yahiqqal qaul, dan agar pastilah al qaulu, ketetapan atau ucapan azab atas orang kafir. Kita pahami dulu surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 69 sampai 70. Sebelumnya ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Kita japut ke situ seketik. Dan siapa saja yang nu'ammir, nu'ammir kami panjangkan umurnya, nunakis kami kembalikan dianya fi khalqi, kepada awal penciptaan atau kejadiannya, afala yaqilun, maka mengapakah mereka tidak menjalankan akal atau pikir. Umur dipanjangkan atau dipendekkan, semuanya sudah tertulis dan tercatat dan telah ditetapkan, diputuskan oleh Allah. Kita selaku makhluk yang diberi umur tidak tahu berapa umur kita. Umur adalah berapa lama ruh kita memakai menghuni jasad atau tubuh kita, itu namanya umur. Secara bahasa umur itu artinya menyemerakkan, mengimarahkan, menyemarakkan, termasuk memakai, mempergunakan, memanfaatkan. Semua dengan kini kita mengimarahkan masjid. Imarah, umur sama mengimarahkan masjid, mema'murkan masjid. Jadi memakai, mengisinya. Nah, bara lamonyo kruh kita mema'murkan jasad,
mengimarahkan jasad, memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasad tubuh kita, itu bermula semenjak ruh ditiupkan ke dalam jasad, ketika jasad itu masih janin di perut ibu kita masing-masing. Tapeknya ketika berusia 4 bulan. Ketika janin berusia 4 bulan, ditiupkan ruh. Nah, bara lamanya ruh kamu memakai, memanfaatkan, mempergunakan jasad, sudah ditetapkan. Dan ketika itu diberitahu oleh Allah kepada malaikat, bahwa lamonyo ruh menempati jasad sampai di situ ajalnya. Kini kita lah memakai, lah mengimarahkan, lah mempergunakan jasad kita sekian lama. Bahkan ada yang sampai 70, 75, 80 nalah memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasad kita. sampai bara alam mulai anda tahu kita. Cuma ada yang masih diberi kesempatan panjang, nu'ammir. Ada yang kami panjangkan umurnya sampai batas tertentu, bahkan sampai mencapai usia haram. Al-haram, haramim, haram, ha, bukan ha tapi ha, haram, haram tua renta tua bangka, nalah sampai 80. Sebelum haram kibar, tu, sebelum kibar syekh, lewat dewasa syekh, tingkatan umur. Jadi orang yang telah dilewatkan umurnya melebihi 70 tahun. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad secara umum 60-70. Yang dilewatkan umurnya 70 tahun sampai mencapai usia kibar dan sampai kepada haram. Itu nu'ammir. Haram, tua renta, tua bangka. Orang kalau mencapai umur tua renta, tua bangka itu bisanya mengarah kepada pikun. Namanya arzalil umur. Arzal sehina-hina, sejelek-jelek, seburuk-buruk umur. Arzalil umur. Tidak semua, tapi usia tua berpotensi untuk, berpeluang untuk pikun. Haram tu Anda tahu kita siapa antara kita minta ke pikun. Minta ke pikun kah? Anda tahu kita. Makanya kita diajari doa agar kita dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah sampai jangan sampai pikun. Sampai tua jadi tapi jangan sampai pikun. Ini tidak semua orang tua lo pikun, tapi orang pikun tua tu. Inu amir, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakis. Nunakis tankis. Nakasa yunakisu tankis. Dibalikkan. Dijungkir balikkan, dibalikkan. Dari atas ke bawah ke teh. Itu namanya tangkis. Jadi kalau nunakis, kami balikkan. Kami balikkan lagi kepada keadaan semula. Keadaan semula lemah. Jasadnya lemah, fisiknya lemah. Maka siapa yang kami panjangkan umurnya, perlahan secara berangsur, lama-lamanya balik kepada lemah. Lemah. Sudah tidak menggarai. Tagang, kandu, keripui. Hukum tidak bisa kita bantah. Ketetapan, ketentuan dan sudah diputuskan bahwa orang kalau dipanjangkan umurnya kembali lemah, tidak bisa tidak. Lemah, kuat, lemah tikusnya. Lemah, kuat, lemah.
Baru nanti setelah mulai lemah tumbuh uban. Sekedar mengenang kita bahasa parawan umur kita paling tinggi 40. Cik 45. Cik mana bisa 50. Bama ko cik mana ya jarang lo orang umur 100 ini. Di paro 50. Kalau 90 paro sampai 5. 80 sampai 40 tu balai. Sebab 80 orang lah ngok no 2 men tinggal eh. Cik masuk, cik keluar, 2 men ngok tinggal. 80. Syukur-syukur orang 80 masih sehat. Masih sehat. Tapi kalau 80 itu usianya lah haram. Nu'ammir, telah dipanjangkan umur. Jadi Allah telah memanjangkan umur orang, dia kuasa dan dia berkuasa untuk itu. Sampai melewati usia itu. Nah, siapa yang sampai ke usia itu? Nunakis. Di siko diterjemahkan nunakis, kami kembalikan dia. Nunakis, kami kembalikan dianya. Dianya siapa yang dipanjangkan umur. Fil khalqi, di dalam penciptaan jasadnya, itu kejadiannya. Lemah. Lalu berpengaruh lo kepada akal. Akal kita lah kurang daya tangkapnya, kurang daya pikirnya. Lah tiba nanti di mana? Di Malalo. Kalau orang ke Bajala lah tiba di Malalo. Manusia lambat loading. Malalo. Lalu lewat Sumpuru. Sumpuru. Tiba di Malalo. Ya sebab itu. Itu makanya arzalil umur itu mana? Namanya likai la ya'lama. Likai la ya'lam. Ba'da ilmin syai'ah. Supaya dia tidak tahu leh, tidak ingat leh, tidak terkena leh yang sabalun ko terkena ingat. Dan itu harus diterima. Siapa yang minta panjang umur, nya tua. Siapa yang tidak ingin tua, dia mati. Dua keputusan. Ingin panjang umur, tua. Tidak ingin tua, mati. Yang ketujuh, umur panjang tambah muda tidak mungkin. Di surga muda tarwih, mukhalladun, dikekalkan dalam keadaan muda. Kalau dunia, iko yang kadang-kadang tidak diterima oleh sebagian orang tua, ingin muda aja, ingin bergaya aja, ingin berselfie aja. Sebenarnya orang tua itu dilarang bagi orang muda-muda. Buat tempat turun mereka orang muda. Di mana orang mejeng, mejeng sinan. Di mana orang selfie, hanya lo selfie. Jadi orang tua aku sebenarnya bertemu buat basuh bagawi yang gaib. Cocok, aku kalau gaib-gaib. Kalau cocok aku, masa bangun aku. Allah sama sih pak. Namanya kita kalau seperantauan, rasa nasib. Tinggal aku dicakau cie-cie salah. Karena kita kolah namanya anak ayam di ketidiang. Halo? Namanya? Anak ayam di ketidiang dibawa orang ke bakat. Dibawa orang ke bakat. Tinggal cakap orang sudah. Cari dulu. Hantambo dulu. Itulah masalahnya. Ya cocoklah ke surau itu salah. Mudah-mudahan saran surau dicakap. Mu'ammir. Nah, kalau nanti jasad kau kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan, itu mengkonya umur aku dipertanggungjawabkan. Ini barang yang dipakai, ya dipertanggungjawabkan lah. An umrihi fima afna. Umurnya kama difanakan, dipunahkan, dipergunakan, dipakai. Kan sampai hal yang akan dimintai pertanggungjawaban secara umum. La tazulu qadama 'abdin hatta yusala an arba.
tidak akan bergeser, tidak akan bergerak sepasang telapak kaki anak Adam. Dia ada kira sebelum ditanyakan kepada an arba tentang 4 hal. Yang pertama sekali umur, an umrihi. Yang kedua an jasadihi. Yang ketiga an ilmihi. Yang keempat an malihi. Umur, jasad, ilmu, harta. Itu pertanyaan umum. Tapi ingat, sebaik-baik manusia nampaknya umur. Khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, tapi syaratnya hasuna amalu. Bagus, baik amalnya. Kalau tidak, seburuk-buruk manusia jadinya. Seburuk-buruk manusia, syarrun nas man tala umruhu. Panjang umur, sa'ah buruk laku. Makin tua makin mencido perangai. Itu dia buruk laku. Makin tua makin susah diatur. Makin tua makin tengkar. Kalau tua-tua kerambian apa ada? Kami laki-laki kau. Perisi jangan. Sebab tua-tua kerambian aku untuk siapa? Untuk laki-laki dan untuk berusi. Sebab berusi nak mahu tua kerambian. Tak jadi santan. Kalau laki-laki tua kerambian aku jadi santan. Makin tua makin berminyak. Tua-tua kerambian. Anda boleh tua-tua keladi. Makin tua. Sambung anda macam-macam salah. Nang kita garis bawahi nunakis iko yang kadang-kadang bagi kita nontutu tidak terima. Nunakis kami balikkan secara perlahan kepada awal asal kejadian lemah. Aku yang nak terima oleh orang umur 60 ketih. Dulu dia nak jam 40 tu berlari ketih. Nak terimanya ni tu lagi. Dulu. Terima, harus terima. Orang kalau lah 60 ketih, harus terimanya lah mulai lama. Bahkan umur 60 tu lah umur tinggal di cukok tu. Tu 60-70 lah. Masuk arena oktagon, masuk ring. Masa 8. Orang umur 60 tu berkali-kali kita sampaikan orang kalau masuk umur 60 inyo lah masuk arena medan pertempuran, lawannya ciknya mati. Tak ada lain lawan. Ring. Matilah. Umur 60 orang lah masuk ke dalam ring, ke dalam oktagon, ke dalam lapangan, lawannya mati. Lawan mati. Tak pernah menang, Pak. Untuk itu jangan lawan. Tunggu saya mati itu. Tunggu saya. Apa lawan? Tunggu. Nunakis fil qalb afala yaqilun. Allah yang berkuasa untuk membalikkan kembali kepada awal, gampang dan mudah. Berkuasa pula nanti untuk menghidupkannya lagi ialah. Kalau ingin dipanjangkan umur Pak, maka kita hidup sehari atau sebentar. Ashabul Kahfi dipanjangkan umurnya 3 abad. Sesudah itu mati juga. Jadi umpama saya panjang umur. Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. 3 abad tambah 9. Yang letak parit cari nasi ke pasar. Di pasar terbuka rasio. Ketika nyoba lihat, langkah kampung lagi itu tahu ke orang kampung, ke orang kawan-kawannya hidup nyoba lihat. Tahu orang, mati sudah tu. Itu orang yang dipanjangkan umurnya sampai 100. Uzair namanya. Tambah 100 umur. Itu pengecualian. Oh, menjapui kaji ke petang.
Waman nu'ammirhu. Jadi kami kuasa. Jadi kuasa kami untuk melenyapkan penglihatan mereka. Kuasa kami untuk merubah mereka menjadi makhluk lain. Sebagaimana kami kuasa memanjangkan umurnya, balik ke awal kejadian, maka kami juga kuasa. Jika kami berkehendak untuk membutakan, melenyapkan penglihatannya, kami juga kuasa untuk merubah bentuknya menjadi bentuk lain. Kau kaji kata. Nah, kini baru kita maduk kepada sambungan ayat. Bunyinya, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Dan tidaklah 'allamna mengajarkan kami hu kepadanya Muhammad itu. Hu itu balik kepada Nabi Muhammad, asy-syi'ra, syair. Wa ma yanbaghilah, wa ma dan tidaklah yang bagi patut pantas layak lahu baginya Nabi Muhammad itu, yang bagilah. In huwa illa, tidaklah dia, in huwa illa dan tidaklah dia. Dianya Al-Quran itu merupakan melainkan hanya zikir. Zikrun wa Qur'anun mubin. Bahwa dianya Al-Quran itu tidak lain hanyalah zikr, peringatan, dan Qur'anun mubin, suatu kitab bacaan yang amat jelas dan terang dan nyata. Mari kita pahami. Dulu orang-orang Makkah, Quraisy, kafir, musyrikin, tokoh-tokoh mereka itu kan ahli syair. Bahkan di Makkah itu dulu ada namanya perlombaan syair setiap setahun sekali di pasar Ukaz. Lalu siapa yang pemenang syair itu digantungkan syairnya di dinding Ka'bah. Itu kebanggaan luar biasa. Pemenang lomba-lomba syair, kalau lomba-lomba puisi, digantungkan syair itu, ditempelkan di Ka'bah setahun. Itu kebanggaan di mereka. Semua yang memajang piagam, dapat piagam penghargaan, dapat diploma, dapat bintang-bintang, kan dipajang. Kebanggaan gitu berhasil. Nah, orang-orang jahiliyah, Arab Quraisy, mereka setiap setahun sekali mengadakan lomba-lomba. Salah satu lomba syair. Dan itu kebanggaan. Mereka ahli syair. Tidak bodoh, tidak pandai. Mereka yang bodoh pandai aku, yang pandai aja. Budak-budak, orang-orang rakyat jelata, tidak pandai tulis baca itu. Tapi nan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin orang cari pandai. Nyolah mengembara sampai ke Eropa. Dari Yaman membawa barang-barang dari timur Eropa, membawanya ke Eropa, sampai ke jantung Eropa, sampai kepada kerajaan Romawi, ke Parsi. Barang Arab. Kan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Itu tentang rihlah, pengimbaran orang Quraisy mencari rezeki, mencari penghidupan. Pai ke Yaman ujung jazirah. Barang-barang yang datang dari arah timur, arah laut timur, dari Indonesia, dari India, dari Yaman, mereka bawa menuju ke jantung Eropa. Sampai ke Bizantium, Romawi, sampai kepada Parsi. Itu orang Arab, orang Mekah itu. Jadi barang-barang Eropa, mereka balik ke Yaman. Nah, dari Yaman bawa ke timur. Itu jalur laut. Orang Quraisy. Jadi mereka orang pintar, orang cerdik. Nah, cuma makhluk jahiliyah, mereka tidak menerima kebenaran. Orang awam, orang bodoh, orang rakyat jelata, budak-budak tetap tidak pernah tulis baca. Nah, mereka menduduh bahwa Quran yang dibacakan Nabi adalah syair. Kenapa? Di satu sisi, Quran itu bahasanya, susunannya, tata bahasanya, sastranya
terkagum-kagum, terpana-pana mereka. Sehingga mereka anggap itu sihir. Memukau mereka. Awak maka ndak habis awak dia ahli bahasa Arab. Tahukah kita bahasa yang terkaya di dunia bahasa Arab, sampai kini diakui dunia. Bahasa terkaya, bahasa terindah, bahasa yang mempesona bahasa Arab. Awak tak tahu. Awak tak tahu. Orang yang ahli bahasa Arab mengerti sangat. Yang pakar tata bahasa Arab tahu mana keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan bahasanya itu lalu isinya lah. Segi bahasa, sisi susunan tata bahasanya tidak adalah bisa menandingi dan tidak akan bisa tertandingi. Gitulah dia keindahannya. Bacalah surah Ar-Rahman contohnya, cik. Indah. Awak dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Itu kami nasabah menyembah di rumah kadang. Nyak mamak pengulu. Kan mereka melantunkan keindahan bahasa. Walaupun berputar sinanya. Bangga. Mengelok-ngelok lidah bangga. Inilah sebabnya mengerti. Orang Minang tak tahu petetah petiti, tak mengerti persambahannya tengah-tengah asal. Alamak kasih. Jadi jalan ke bahasa Arab, orang Minang sih menengah petetah petiti Minang pun kadang-kadang nak tertengkuk dia. Balik kita ke Quran. Orang Arab, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa Quraisy, bahasa yang tertinggi. Tokoh-tokoh Quraisy itu mengerti sangat Quran ko. Sangat mengerti keindahan bahasanya, belum isinya lah, belum isinya. Sehingga mereka tuduh Nabi Muhammad itu penyair, penyair. Al-Qur'annya syair. Karena mereka menolak untuk mengimaninya, menolak untuk mempercayainya, menolak untuk mengamalkan isinya. Lalu mereka akui itu karangan gubahan manusia. Syair itu gubahan manusia, karya manusia, bahasa manusia. Syair itu kadang-kadang isinya ada yang baik, ada yang buruk, tergantung penyairnya. Tergantung penyair. Orang-orang Arab tu kalau mereka terkagum-kagum dengan minuman khamar, mereka karanglah syair tentang khamar, tentang mabuk-mabuk. Itu makanya penyair-penyair itu ada yang buruk, ada yang bagus, kata Imam Syafi'i. Saya dulu. Tapi bahasa Arab itu standarnya, bahasa Arab itu mengkau sampai kini tidak melenceng bahasanya, dia ada standar syair. Di samping Al-Quran dan hadis syair. Itulah makanya dalam tafsir-tafsir tetap dicantumkan orang syair disebut bahasanya begitu. Nah balik kita supaya jangan jauh menarawang kita. Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Karena Al-Quran itu bukan syair, wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Dan yang bagi tidak pantas, tidak patut, tidak layak lahu, baginya Muhammad seorang nabi itu bersyair. Kenapa? Dia Rasul. Itulah rahsianya Nabi Muhammad itu tidak pandai tulis baca. Sedangkan tidak pandai tulis baca, Nabi Muhammad dituduh orang Al-Quran karya Muhammad, dibantu oleh ahli-ahli lain. Aku nulah kalau pada itu ahli sastra.
pandai menulis, pandai mengubah tulisan-tulisan indah. Nah, pasti situ orang syair. Situ salah satu rahasia kenapa Nabi Muhammad itu orang yang tidak pandai tulis baca, ummi, sehingga yang beliau sampai itu murni. Bukan bodoh, lah dirancang seperti itu. Nah, wa ma yang bagi tidak patut, tidak pantas baginya Nabi Muhammad itu untuk bersyair. Karena bersyair itu bukan kerajaan Nabi. Menyusun syair bukan kerajaan Nabi. Bukan Nabi benci kepada syair. Bahkan terkadang Nabi suka mendengarkan di antara sahabat-sahabat ada yang bersyair. Tentu saja syair-syair yang indah, syair-syair yang bagus, syair-syair yang baik-baik. Makanya kata Imam Syafi'i, asyi'ru kalamun. Syair itu bahasa manusia. Wal kalam minhu hasan wa minhu qabih. Kata-kata manusia kok ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang Nabi Muhammad tidak pantas bersaing. Wa ma yamagilah. Illa melainkan dia adalah zikru. Yang dibaca Muhammad itu yang disampaikan Nabi Muhammad itu isinya zikrun. Berupa nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, daripada pelajaran-pelajaran daripada Allah Azza wa Jalla untuk para hamba-hamba, namanya zikrun. Zikrun adalah nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran yang berharga, peringatan-peringatan. Dan Qur'anun. Dan Qur'anun, bacaan. Qur'anun adalah bacaan atau kitab yang sangat terang dan jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Sepanjang zaman tidak ada keraguan. Dan tidak bercampur dengan syair. Tidak bercampur dengan syair, tidak bercampur dengan kata-kata manusia. Murni. Itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an. Tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad ahli syair dan bersyair. Liyunzira agar supaya dianya Nabi Muhammad itu yunzira, memberikan peringatan dengan Al-Quran yang diturunkan itu, man kana, kepada siapa saja yang hayyan, hidup. A-nya hidup, hatinya hidup. Man kana hayyan, siapa saja yang hidup, hayyan. A-nya hidup, hatinya hidup. Sehingga bersinar, bercahaya hatinya. Man kana hayyan, hidup, tidak badannya hidup, hatinya hidup. Mereka lah orang-orang mukmin. Setiap Al-Quran dibacakan, hati mereka bersinar, bercahaya, gemetar. Itu lihat alaihim ayatu zadathum iman, bertambah terus orang mukmin. Al-Quran kau peringatan bagi orang yang hidup hatinya, bukan bagi orang yang hidup badannya. Berapa banyak orang yang hidup badannya, hatinya lah mati. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan agar supaya yahiqqal qawlu, agar supaya pastilah, mestilah, wajiblah al-qawlu, ucapan, perkataan azab. Azab itu sudah ditetapkan. Atas orang-orang kafirin, karena mereka itu kal amwat, mereka itu seperti orang-orang mati. La yaqilun, akal mereka tidak berfungsi. Ya. Orang-orang kafir dianggap orang yang mati dalam hidup.
Karena mereka sama dengan orang mati. Tidak berfungsi. Telinga tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi. Hati tidak berfungsi. Sehingga saja yang disampaikan kepadanya tidak masuk. Sawaun alaihim. Tidak masuk. Jadi orang mukmin dikatakan orang yang hidup. Hidup hatinya. Orang kafir, orang yang mati hatinya. Karena hatinya sudah mati, maka tidak fungsi lah. Maka jadilah orang-orang itu tubuh-tubuh yang berjalan. Raga-raga yang bergerak. Jasad-jasad yang berkeliaran kian kemari tanpa punya ruh. Sebab ruhnya lah mati. Nah, ruhnya lah mati. Orang tu ni kejaguan lah. Tapi kalau nya mukmin, baguna Al-Quran bermanfaat. Peringatan-peringatan. Nan came wak kaum muslimin ko jangan-jangan seperti itu. Ndak hayyan lah. Ndak hidup lah. Kenapa? Setiap dibacakan Quran mereka lari. Nyanan hobi, nan sukunya Al-Quran tu dibaca, tu hobi. Ini tidak ingin tahu isinya, petunjuknya, pedomannya, arahan. Nyanan suku Quran tu depek padilah. Depek pahalo. Baca Yasin, sekian pahalo. Ada orang yang apa Yasin? Sakit latuo kini apa? Cuma tak pernah tahunya isinya. Karena motivasinya untuk mencari fadilah Yasin. Apa? Tidak, sejak mula lagi kecilkan Al-Quran itu diturunkan untuk peringatan. Siko liunzira. Quran itu zikrun, Quran mubin, bacaan yang terang, yang jelas, agar dia Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Dan agar supaya berlakulah keputusan azab atas orang yang kafir yang menolak kebenaran Al-Quran. Itu. Itu gaji kita sepagi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup hati kita. Dan setiap dibacakan Quran, bersinar, bercahaya. Sejuk dan tenang, tenteram hati. Jadi kalau Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tapi jadikan juga pedoman, tuntunan dan bimbingan dalam kehidupan kita. Terakhir sebagai garis bawahnya, nyepik kaji ini ke patang jo. Orang-orang yang dipanjangkan umurnya, dan makasih panjang umur aku lewat 70. Siana lewat 70. No amir. Nah kami panjangkan umurnya. Umur bonus. Biasanya bonus ko tidak lebih banyak lah pada barang aslinya lah. Jika tu kuat, jika tambah paragiahnya pada saja. Tu kuat tambah ko nak orang. Nak orang. Iya. Nak orang tanya berulak ya nak. Nak orang tanya berulak. Berapa puluh dihitung langsung nak masak. Nak rancak tinggal dambo. Jika tu kuat, jika tambah paragiahnya, agiah ko kan nak banyak. Jadi kalau umur bonus, tak banyak lah tu. Nama lanjuang seketik. Lanjuang seketik. Akhirnya betul lah kerja. Nanti sanda-sanda aku menunggu saja. Menunggu kaji tutui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.